Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadila Anggreni, jurusan Akuntansi NPM 12 Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu menjadikan informasi menyangkut posisi keuangan, yang B untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar, yang C untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Setelah itu, laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas dan informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut, yaitu A. Relevan dan tujuan operasinya perusahaan dan kebutuhan pemakai. Yang B. Daya banding bisa dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau perusahaan lain dan sejenisnya. Nah, di sini ada jenis bentuk laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan SAK, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan. Setelah itu, di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode. Akuntansi menyediakan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Selain itu, laporan juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan atau kekurangan keuangan perusahaan. Setelah itu, laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas adalah hasil laba rugi akan menambah modal, sedangkan rugi akan mengurangi modal. Yaitu penanaman modal, tambah investasi, penerbit dan penambahan saham baru, pengurangan modal, pengambilan price, pengambilan dividen, penarikan modal atau saham, modal akhirnya yaitu modal perusahaan pada akhir. Nah, langsung aja kita ke Excel-nya. Nah, ini udah saya buat ya teman-teman. Nah, ini kita copy paste aja. Nah, yang ini rumusnya itu value up A6 ini, daftar akun, titik koma, klik 2, titik koma, dan false. Dia akan keluar seperti ini ya teman-teman. Kita langsung aja ke penjumlahan. Di sini kita pakai rumus dulu, sama dengan sum if, kita ke sum if, rest-nya itu kita ke neraca lajur ini, kita pilih yang A ini, setelah itu titik koma, terus kriteria. Nah, di sini kita langsung aja ke rumusnya. Saya itu sama dengan kita pilih yang sum if ini. Maaf, salah. Ini bawahnya itu sama dengan sum if. Nah, yang ini kita klik yang neraca lajur, kita ke ini, titik koma, kriteria, kita balik ke posisi keuangan, kita pilih yang ini, 7A. Setelah itu titik koma, sumrest-nya itu kita balik lagi ke neraca lajur, kita klik yang H. Yang ini, sebentar. Kita klik, kita klik yang ini, debit. Setelah itu tutup kurung. Ini kita copy paste aja teman-teman. Nah, setelah itu
di sini tambah kita di sini aja nih. Nah, setelah itu yang G ini kita ganti jadi H, karena yang kriteria itu kita ada di bloknya yang H. Enter. Nah, seperti ini udah benar. Setelah itu kita buat jadi ini, kita klik yang accounting. Nah, seperti ini. Oh ya, maaf, ini sampai ke bawah. Nah, gini. Setelah itu kita yang ini di sini maaf, ini kita hapusin dulu. Setelah itu kita tambahin aja yang ini, rumusnya itu sama dengan sum setelah itu kita blok dari sini, enter. Nah, itu begitu juga yang ini, rumusnya sama sum sama dengan, kita klik yang sum, kita blok dari ini ke sini, enter. Nah, ini udah keluar ya hasilnya. Setelah itu ini kita hitung hasilnya, kita masukin rumus dulu ya, sama dengan sum, terus yang ini kan tadi jumlah pendapatan ya, tapi belum saya tulis. Ini dikurang sama jumlah biaya, terus enter. Oh ya, maaf, tutup kurung, enter. Nah, ini laba ruginya. Nah, ini di sini itu jumlah pendapatan. Oke. Nah, ini udah sama dengan yang ini tuh, sama ya dengan yang ini laba rugi. Setelah itu kita pindah ke laporan perubahan ekuitas. Kita bentar. Nah, di sini saya udah membuat tabel pelaporan posisi keuangan. Nah, di sini kita lihat yang nama akun ini, rumusnya ini value of A6, daftar akun titik koma 2 terus titik koma files terus tutup kurung. Nah, di sini kita rumusnya itu sama dengan itu sum if price-nya itu kita klik yang 7A ini, maaf, kita klik yang neraca lajur, kita pilih yang ini di blok A. Setelah itu titik koma, kita ini untuk kriterianya kita klik yang 7A titik koma, terus sum rest-nya itu kita ke
neraca lajur, kita yang pilih yang neraca yang bagian kredit. Setelah itu kita klik tutup kurung, terus sama, nah ini kita kurangin, kita kopasnya aja, copy paste dari ini, dari sum ini, sebentar. Nah, seperti ini. Setelah itu kita copy paste. Nah, di sini. Setelah itu kita klik, kan yang di debit di neraca itu ada di I ya teman-teman. Jadi yang J ini kita ganti I. Sebentar. I. Terus maaf itu L. Kita ganti yang laba bersihnya itu ada rumusnya. Nah ini kita klik aja ke ini, enter. Maaf. Kita ke ini, terus laba bersihnya ini tadi. Ini kita tarik aja ke sini. Oh maaf, salah. Seharusnya tarik aja yang di copy paste. Nah ini langsung enter. Nah seperti ini. Setelah itu yang total ini sama dengan terus yang ini nah ini hasilnya ya teman-teman. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila itu